Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya nggak kemana-mana. Hari ini capek banget. Jadi nggak pengen kemana-mana, di rumah aja. Eh, Nulis, kemudian ngevlog harian. Jadi ya, dan tadi saya masak nasi. Tuh. Jadi di sini tuh nggak ada rice cooker, terus nggak ada dandang juga ya. Jadi saya kalau masak nasi ya pakai panci gini aja, kayak nasi liwet gitu. Oke, saya mau makan siang. Saya punya sudah nyiapin makan siang, tapi saya mau makan siangnya di luar, di belakang rumah. Lihat kira ya, bentar. Di belakang rumah tuh, di atas trampolin. Jadi di belakang rumah ini tuh ada trampolin tuh, bunganya cantik kan di atas. Saya mau makan di situ. Iya, cuacanya juga cerah banget. Di rumah kayaknya nggak ada orang deh. Tadi satu orang pergi, terus kalau yang punya rumah nggak tahu. Itu ruang kerjanya tuh. Mungkin ada di ruang kerjanya. Kadang saya ngira orangnya nggak ada, ternyata ada. Kadang saya ngira orangnya nggak ada, ternyata orangnya ada, ternyata nggak ada. Tuh di ruang tengah juga nggak ada siapa-siapa. Ya, oke deh. Nih, piknikannya. Jadi saya mau piknikan nih, saya bawa buku, bawa timun untuk makan dan apel. Ini kan apa apel namanya nih? Hidung kieunya. Gak tahu ah. Bawa peso tanya. Bawa pisau nggak ya? Bawa satu deh. Pisau yang tidak tajam. Sini masukin. Kita keluar rumah sekarang. Mumpung udaranya cerah. Ini nasi. Oh ya, ini nasi dan rendang ayam. Jadi pas lebaran kemarin itu tadinya saya mau menunya rendang ayam, tapi kayak udah bikin rendang, sambal goreng ati, meni banyak-banyak tehnya. Seur-seur itu yang jadi saya teh udah aja masak ini apa? Apa maksudnya rendang ayamnya saya masukin ke kulkas, tapi ini belum jadi rendang ya. Kalau untuk orang Minang nih belum rendang nih, kayak kalio gitu deh. Sengaja saya nggak bikin sampai kering banget karena kalau ayam kan takut hancur ya. Oke deh kalau gitu saya mau ke belakang rumah dulu. Oke, kita keluar rumah. Nah, inilah suasana di halaman rumahnya. Tuh, lihat musim semi kayak gini. Tiba-tiba saja banyak bunga di rumput yang tadinya sepertinya tidak ada apapun, muncul begitu saja. Nah, terus ya pohon itu tuh. Nah, yang pohon yang gak ada daunnya ini, waktu saya datang bulan September itu masih lebat banget. Tapi pas musim gugur, kemudian apalagi musim dingin, rontok serontok-rontoknya. Dan sekarang belum tumbuh lagi daunnya, tapi kayaknya udah mulai bermunculan tuh. Nanti pas puncak musim semi dan musim panas pasti lebat lagi. Ini cantik banget. Ini bunga apa ya? Tadi saya lupa nanya. Harusnya tadi saya nanya ya. Ini cantik sekali tuh. Cantik banget. Musim semi itu indah. Duh, ini saya mau lewat juga nggak tegang nginjeknya, muter deh. Nah, jadi kita akan ke pekarangan belakang rumah ya teman-teman. Ini saya buka dulu pintunya. Gimana ya bukanya? Gimana bukanya nih? Oh, sebentar. Bodor ternyata nggak dikunci, cukup didorong doang. Oke. Tutup lagi. Nah, terus ini pohon ini, nah ini tuh pohon apel. Ini pohon apel teman-teman. Tapi ya memang karena kemarin musim dingin tuh rontok gitu ya. Pas saya kesini bulan September tuh lebat banget apelnya, lebat selebat-lebatnya. Tapi sekarang belum berbunga, bahkan belum berdaun. Ini pohon cherry blossom. Oh, it's beautiful, indah banget kan? Tuh, cantiknya. Saya baru ke belakang rumah nih.
Oke, saya mau ke trampolin. Ini naiknya gimana nih? Sebentar. Teman-teman, di Kanada ini tuh kan masih banyak hutan lebat ya. Apalagi daerah-daerah kampungnya itu gitu. Dan masih banyak hewan liar. Makanya kan salah satu hewan yang terkenal di Kanada itu beruang ya. Beruang atau ya kalau di daerah sini kata yang punya rumah tuh udah nggak ada beruang. Karena udah dipindahin ke hutan lain katanya, udah ditangkap-tangkapin dipindahin ke hutan lain karena supaya tidak mengganggu penduduk. Tadinya sih di sini katanya ada, tapi karena wilayah hutan di sini kebanyakan sudah jadi permukiman, jadi beruang-beruangnya itu dipindahin gitu. Nah, tapi rusa tuh masih ada. Mungkin karena rusa dianggap tidak berbahaya, jadi rusanya nggak dipindahin. Nah, suatu hari pas saya lagi di dalam rumah, saya ngelihat kok pohonnya goyang-goyang ya. Saya ngelihat dari jendela, ngelihat pohon di luar rumah ini. Wih, anginnya kenceng banget sampai pohonnya goyang gitu, tapi kok pohonnya cuma satu yang goyang gitu. Saya pikir, ada apa ini gitu. Apakah angin puting beliung yang kecil gitu. Pas saya lihat rusa di belakang rumah. Kalau itu terjadi di kampung halaman ibu saya di Kalimantan, saya masih oke-oke aja. Tapi yang saya tidak menduga itu terjadi di sini, karena saya nggak tahu awalnya bahwa masih ada hewan liar berkeliaran di sini. Jadi ada rusa di belakang rumah. Lalu saya mikir, apakah ini adalah peliharaan yang punya rumah dan saya nggak tahu bahwa selama ini dia melihara rusa? Terus saya penasaran kan, nungguin yang punya rumah pulang. Terus saya nanya, itu tadi ada rusa loh di belakang rumah. Oh ya, kamu ngeliat rusa? Oh bagus lah, kamu bisa lihat langsung, katanya gitu. Terus saya bilang, itu peliharaan kamu? Ya enggak dong, ngapain saya melihara rusa? Dia bilang. Terus kenapa ada di situ? Masuknya lewat mana tuh rusa? Saya pikir, kalau ini rumah saya, mungkin saya sudah ambil rusa itu untuk dibikin dendeng. Tapi orang sini kan nggak sembarang makan ya. Tapi masih banyak sih orang yang berburu ya di sini tuh. Tapi ya mungkin bukan di sini, maksudnya di Kanada. Saya sering nonton itu kan vlognya orang-orang Indonesia yang ada di Kanada. Salah satunya mereka bilang bahwa masih ada orang-orang yang hobi berburu begitu. Jadi saya mikir, apakah masih legal berburu di sini asal dibatasi gitu? Nggak tahu juga sih. Gitu. Oke teman-teman, saya mau makan dulu ya, sambil makan dulu. Ini hari keberapa lebaran ya? Ini hari Minggu ya di sini. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari kelima lebaran. Teman-teman udah main kemana aja nih lebaran? Mumpung liburan ya. Tapi di Indonesia sekarang udah hari Senin ya. Cuti bersamanya udah selesai, jadi udah pada mulai kerja lagi sepertinya. Itu jadi di belakang rumah ya, di belakang rumah yang saya tempati tuh, aduh cantik sekali berguguran ininya, bunganya tuh. Cantik sekali. Terus ini, apakah ini pohon willow? Pohon willow bukan ya? Nanti saya tanya deh. Biasanya kalau pohon willow itu kan daunnya menjuntai-juntai seperti itu ya. Saya sudah makannya teman-teman. Agak bingung nih makan sambil ngevlog sambil megang kamera, sulit soalnya nggak ada tripod. Jadi hari ini rencananya saya mau di sini dulu siang ini sambil nulis, tapi juga mau sambil ngobrol ya. Jadi ya mungkin teman-teman udah dengar di video saya sebelumnya bahwa sebentar lagi tuh saya pulang ke Indonesia. Saya tinggalnya di Bandung. Cantik sekali berguguran. Saya tinggalnya di Bandung, jadi nanti begitu pulang tuh langsung ke Bandung ya. Pulang dari Kanada, jadi dari
Vancouver, nanti transit di Hong Kong. Penerbangannya itu nanti transit di Hong Kong, setelah dari Hong Kong langsung ke Jakarta. Nah dari situ saya pasti langsung ke Bandung. Di Bandung itu nanti saya tinggal di rumah keluarga saya, tapi saya nyewa gitu di situ. Dan di depannya itu, tepat di depannya, bahkan dindingnya pun nempel, itu adalah rumah ayah saya, rumah bapak saya gitu. Jadi sebetulnya saya bisa saja tinggal di rumah bapak saya, tapi dari dulu karena kebiasaan ngekos dan tinggal sendiri, jadi saya malah nyewa kamar, rumah begitu ya, tapi di lantai 2-nya punya keluarga saya, punya bibi saya, tapi sebenarnya ya rumahnya dempetan dengan rumah bapak saya gitu. Nah di Bandung juga saya ikutan adik saya usaha kecil-kecilan, jadi nanti balik ke Bandung saya pasti akan fokus ngebantuin dia, terus juga ngerjain kerjaan saya yang lain. Yang jelas saya nggak ngantor ya, saya sekarang sudah tidak bekerja di lembaga manapun, jadi nggak ngantor gitu. Nah kenapa saya ngomong kayak gini, cerita gini ya, pertama iseng aja ya, ngobrol ngalir ngidul, tapi juga yang kedua nanti tuh pasti beda banget ya vlog saya di sini yang notabene estetik ya meskipun nggak estetik sih, biasa aja, cuma kan biasanya orang itu tertarik untuk nonton vlog di luar negeri karena pemandangannya indah atau mungkin berbeda dengan di Indonesia, sehingga ada hal yang bikin penasarannya. Tapi nanti kalau di Indonesia tuh vlog saya pasti vlog keseharian aja, masak, beres-beres gitu ya, ke pasar, kemudian ya jalan-jalan sedikit lah, nggak sering-sering amat. Kalau di sini sering jalan-jalan ya karena memang memanfaatkan waktu yang tinggal sebentar lagi gitu. Tapi kalau di Bandung saya betul-betul anak rumahan gitu. Lagian teman-teman yang tinggal di Bandung pasti tahu, aduh macet pisan ya, unggal dinten pasti macet di Bandung mah. Bahkan apalagi kalau di akhir pekan. Di akhir pekan yang seharusnya kita bisa healing keluar rumah, tidak bisa karena macet sekali. Jadi serba salah. Hari biasa kerja, hari Sabtu atau Minggu yang nggak kerja macet, males, hoream ya. Jadi seperti itu. Nah ya terus di kontrakan saya bilangnya kontrakan aja ya. Di kontrakan saya itu saya nggak punya banyak barang teman-teman. Jadi saya itu dari tahun 2000 dari kuliah S1 itu sudah mulai ngekos ya. Jadi saya terbiasa kos, sering banget pindah kos, sehingga saya tuh nggak punya banyak barang gitu, karena setiap pindah pasti ada yang nggak kebawa barangnya. Bilangnya nanti dulu ya, dibawa semuanya, nanti sebagian dulu, lalu dititipin ke yang punya kos, tiba-tiba lupa gitu, dan datang ke sana ternyata udah dipakai oleh yang punya kos. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Terus di tempat kos yang baru saya beli lagi beberapa peralatan ya kebutuhan saya untuk di dalam kamar. Ternyata saya pindah kos lagi dan terjadi lagi seperti itu. Apalagi akhirnya pindah keluar kota. Saya pernah tinggal di Yogyakarta hampir 1 tahun. Kemudian saya setelah dari Yogyakarta saya bekerja di Australia, mengajar di sana 1 tahun juga. Kemudian pulang dari sana tinggal di Bandung lagi, ngekos juga, mulai bekerja. Itu kan sudah lulus ya, sebelum ke Australia tuh saya sudah lulus kuliah S1. Kemudian saya bekerja di kampus saya, mengajar di UPI di Bandung. Kemudian sambil kuliah S2 itu juga ngekos, beli barang ya, karena merasa ini kayaknya bakal lama nih tinggal di Bandung, karena ya sambil bekerja sambil kuliah. Akhirnya beli beberapa barang ya, kayak peralatan kosan lah, anak kos gitu ya. Lalu pindah ke Depok, pindah bekerja di Depok, mengajar di UI. Lalu barang-barang yang di Bandung itu nggak kebawa semua ke Depok. Jadi akhirnya ya gitu deh, sejak saat itu. Dan setelah itu saya ditugaskan ke Jerman. Sejak saat itu saya berkesimpulan saya nggak mau punya banyak barang. Pertama, mungkin saya masih akan pindah-pindah. Kedua, punya banyak barang itu pusing gitu, pusing banget. Nah, jadi di kontrakan saya itu sekarang teman-teman, nanti kalau teman-teman lihat di vlog saya kalau saya udah di Bandung ya, cuma saya hanya punya tempat tidur yang tidak pakai dipan gitu ya. Di ruang tempat tidur tuh hanya ada tempat tidur dan bupet saja untuk
baju, itu pun cuma sedikit bajunya, sudah saya keluarin, sudah saya hibah-hibahkan yang masih layak pakai. Kemudian di ruang kerja saya hanya ada meja kerja dan kursi kerja. Sudah di ruang tengahnya hanya ada karpet, hanya sama meja kecil, meja bikinan adik saya, meja bikinan karyawan adik saya. Jadi hanya ada karpet buluk. dan di dapurnya ya paling hanya perangkat dapur. Nah, justru perangkat dapur yang enggak sih lengkap, tapi setidaknya memadai gitu untuk kegiatan memasak, karena kan saya suka masak ya. Jadi gitu. Jadi nanti kalau misalnya Meni beda banget dengan yang waktu di luar negeri ya. Di luar negeri masa ini ada daun bagus gitu ya videonya, pemandangannya. Nanti di Bandung mah kayak gitu ya. Namanya juga hidup di rumah sendiri ya, apa adanya. Ya bukan rumah sendiri juga sih, maksudnya tempat tinggal sendiri. Ya apa adanya gitu. Nah, jadi dan saya biasanya kalau mau beli barang tuh betul-betul mikir ini tuh butuh nggak gitu ya. Karena menurut saya barang mewah itu, kalau misalnya saya nih beli barang yang agak mahalan dikit, entah itu yang bermerek atau apa, saya nggak terlalu kenal merek mahal ya. Karena sejak kecil saya lahir dan besar di kampung yang kampung banget, sampai belum ada listrik gitu ya. Jadi saya nggak terbiasa mengenal merek-merek gitu. Saya baru tahu merek-merek yang terkenal itu ketika saya pindah ke Bandung waktu SMA. Baru saya tahu ketika teman saya bilang, si Eta pakai sepatu Eta merek Eta gitu ya. Iya, anak itu pakai sepatu merek itu gitu, keren banget. Lalu saya nanya, emang merek apa? Terus teman saya bilang, itu kan merek ini, harganya sekian juta gitu misalnya, sekian ratus ribu atau juta gitu ya. Baru saya tahu, yang kayak gitu tuh mereknya mahal gitu ya, harganya mahal. Baru saya tahu. Nah, kesini-sininya setiap kali saya barang ya pasti saya hanya berdasarkan kebutuhan saya nggak terlalu mempedulikan merek. Bahkan kalau KW sepatu 50.000 juga, kalau ternyata saya nyaman dan hanya dipakai untuk sehari-hari yang deket-deket aja, ya kenapa enggak gitu kan. Lagi pula saya mikir, ketika kita membeli barang mewah itu senangnya cuma sebentar kok, kecuali memang barang mewah itu sesuatu yang memang kita pakai terus untuk kebutuhan kita. Misalnya laptop, untuk saya ya, misalnya saya kan bekerjanya dengan laptop, jadi kalaupun saya beli laptop yang harganya mahal, misalnya Apple misalnya ya, atau MacBook gitu ya, ya itu tetap kepake gitu ya. Toh saya mendapatkan penghasilan dari laptop itu dengan cara bekerja menggunakan laptop gitu. Tapi kalau misalnya tapi saya sendiri juga kalau beli laptop ya yang seadanya aja, maksudnya bukan yang MacBook gitu ya, atau yang mahal-mahal gitu. Paling ya di atas 5 juta, di bawah 10 juta itu udah mahal banget ya. Waktu itu malah yang ya 5 juta, 4 juta pernah gitu ya, nggak pernah yang mahal banget gitu. Toh bisa berfungsi juga gitu. Saya nggak pakai untuk ngedesain yang berat-berat, tapi hanya pakai untuk Microsoft Office, ya cukup-cukup aja segitu. Terus juga pernah saya waktu di Australia, saya mau ngasih ke diri saya sendiri ya, istilah anak zaman sekarang tuh self reward gitu ya. Saya kan udah bekerja nih capek-capek di sana, mau dong beli sesuatu di hari ulang tahun saya gitu kan. Saya beli iPad. Nah, waktu itu iPad-nya iPad 2 itu waktu itu masih keluaran terbaru ya, masih seri terbaru gitu. Udah lama banget, pokoknya ngebet banget pengen iPad ya. Setiap hari ngelihat di toko online gitu harganya, speknya dan lain-lain. Akhirnya singkat cerita terkumpul lah si iPad itu. Maksudnya akhirnya saya belilah. Harganya 8 juta waktu itu. 8 juta di tahun 2011 lumayan ya harganya. Untuk saya apalagi, saya nggak pernah beli barang semahal itu yang berjuta-juta untuk diri saya sendiri. Lalu saya beli iPad. Ya ketika saya beli ya saya bahagia karena akhirnya kebeli nih gitu. Tapi hanya dalam waktu 1 hari rasa bahagia itu sudah hilang, maksudnya reda gitu ya. Jadi happy punya barang mahal, udahnya ya udah. Akhirnya setelah saya pulang dari Australia, nggak lama dari itu saya pun jarang pakai iPad, lebih sering pakai laptop. Akhirnya saya pinjamkan si iPad saya itu ke adik saya. Akhirnya iPad-nya dipakai adik saya sampai akhirnya iPad itu rusak karena udah cukup tua gitu ya. Saya nggak pakai lagi gitu, ya udah.
Nah, akhirnya saya pikir ya memang segala sesuatu itu berdasarkan kebutuhan aja gitu kalau saya. Ya tidak apa-apa sih kalau ada orang yang mikir bahwa kemewahan termasuk misalnya barang-barang branded atau bermerek mahal itu penting buat beberapa orang, ya silahkan. Tapi untuk saya enggak, saya lebih ke butuhnya apa, nyamannya seperti apa, cukup. Ini handphone yang saya pakai untuk ngerekam. Ini handphone Samsung S7. Bukan Edge lagi, Samsung yang S7 yang biasa. Saking jadulnya, pas saya kemarin pulang ke Bandung, saya mau ganti ininya, si pelindung layarnya itu kan. Saya mau ganti itu karena ini udah apa ya, bahasa Sundanya mah tos dadas pisan gitu si si pelindung apa namanya layarnya tuh. Saya cari di di counter handphone ya, di counter handphone ada ini enggak pelindung layar untuk HP S7 yang bukan Edge gitu ya. Enggak ada teh, udah kedua tempat enggak ada semuanya, saking udah dianggap jadul mungkin ya handphone Samsung S7 ini gitu. Jadi adanya ya untuk pelindung layar untuk yang bagus, merek terbaru Vivo, yang kayak Vivo ya nama merek handphone tuh. Apa lagi yang Samsung yang terbaru, terus apalagi Apple gitu ya. Kalau Samsung S7 kayaknya udah nggak dipakai semua, udah jadul gitu ya. Tapi ya menurut saya ini masih kepake. Apakah nanti mau beli HP lagi? Mungkin kalau untuk kebutuhan vlog mungkin ya nanti, nggak tahu nih. Itu pun saya masih mikir berulang kali. Jadi ya seperti itu. Ya ngomong-ngomong, mungkin ngobrolnya udah terlalu panjang ya. Ya terima kasih. Bingung jadi nutupnya saking ngalor ngidul banget sih ngomongnya. Oke teman-teman, hari ini saya mau camping-campingan lagi tuh di trampolin ini tuh, enak banget ya. Saya mau nulis, ada yang ingin saya tulis di buku, kemudian mau nyantai dulu. Ya terima kasih untuk yang sudah menonton vlog ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.